Kelihatan orang. Iya, kelihatan tembok. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قدسي عن أبي ذر رضي الله عنه يقول: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قال يا عيسى إني باعث أمة إن أصابهم ما يحبون حمد الله وإن أصابهم مؤونة فصبروا ولا حلم ولا علم. كيف يكون هذا له ولا حلم ولا علم يا رب؟ قال الله تعالى: أعطيهم من حلمي وعلمي، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Baik, teman sekalian, sebelum saya minta maaf tadi sebelum transportasi kita terlambat amin. Dan juga dari panitia bervisi sebelum kita mulai majelis ini, mungkin ada dari mereka yang akan berjalan sebelumnya memberikan infak terbaik yang untuk support kita, support mereka dalam kegiatan dakwah mereka. Silakan apa yang saya sudah. Sambil kita memberikan surat terbaik kita untuk masuk toiletnya orang Islam ikut cara Rasulullah SAW. Itu orang Islam. Kita tidak hidup dengan cara kita. Ketika satu orang merasa Islam, dia harus berserah diri dengan seluruh cara baginda Rasulullah SAW semampunya, bukan semua. Dan seluruh nabi hadis sekalian Allah hantar ke dunia membawa satu kalimat yang sama, yakni kalimat la ilaha illallah. Seluruh nabi mendatangi manusia dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, dari lorong ke lorong, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah. Itu kerja nabi. Dan itu kerja kita. Dan pintu kenabian telah tertutup dengan wafatnya baginda Rasulullah SAW. Namun kerja kenabian akan tetap ada sampai hari kiamat. Siapa yang melanjutkan? Seluruh orang yang mengaku sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya ingatkan akan kepala semua jangan yang tertidur. Ya, saya tak lama-lama ceramah pagi ini. Kalau saya lihat ada satu orang tertidur, langsung mau
besar yang tua-tua yang mudah-mudahan qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah wahai Muhammad, kata Allah Ta'ala, inilah jalanku, ajak manusia kepada Allah. Jadi kepada siapa? Kepada Allah, bukan hanya kepada kelompok, bukan hanya kepada organisasi, apalagi kepada diri sendiri. Alhamdulillah. Jadi dakwah itu membesarkan Allah, bukan membesarkan makhluk, bukan membesarkan ustaz. Ya, bahkan mungkin saya sekali sampaikan kepada teman-teman, kalau mengundang tidak usah foto, tidak usah besar-besar, tidak usah sebut-sebut nama, buat majelis saja. Ya. Jika jamaah yang datang itu betul-betul datang karena Allah. Ya. Banyak hari ini para penceramah, para dai dan kemudian tanpa sadar telah mengesankan umat kepada diri, bukan kepada dakwahnya, bukan kepada amalan. Ya, sehingga ketika satu orang ustaz itu datang, ramai itu masih. Ya, ketika ustaz yang lain padahal tak kalah bagus ustaz itu, tak ada mesin, tak ada orang datang. Ya, makanya setiap dai berjumpa dengan siapapun juga nafikan siapa saja itu Allah. Maka nafikan ini kita katakan saya bukan siapa-siapa, saya tidak bisa apa. Semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatkan orang kaitkan hati umat kepada Allah. Yang menjumpakan kita satu hari ini adalah Allah. Yang memisahkan kita adalah Allah. Hanya Allah yang berkuasa menjauhkan dan mendekatkan, menghidupkan dan mematikan. Dialah Allah Ta'ala yang telah menaikkan raja-raja, menurunkan raja-raja, memberikan kekayaan kepada orang-orang kaya, yang mengatur seluruh suasana negara adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berkuasa memuliakan orang biasa tanpa menjadikan dia raja. Allah berkuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaan. Allah berkuasa membahagiakan orang miskin tanpa memberi dia harta. Allah berkuasa menyusahkan orang kaya tanpa mengambil hartanya. La ilaha illallah. Agungkan Allah. Itu perintah Allah dalam Quran. Wa rabbaka fakabbir. Ya ayyuhal mudaththir. Hai orang yang muslim untuk fa'atil maqta berilah peringatan. Wa rabbaka fakabbir. Besarkanlah Rabb Allah. Tidak boleh membesarkan makhluk. Itu hebat itu Ustaz. Itu ada Allah itu besar. Banyak orang hanya ikut guru sama. Hati-hati ikut Allah dan Rasulnya kita. La ilaha illallah. Maka tidak boleh ada kefanatikan kepada siapapun, kepada individu, kecuali kepada Allah, kepada Rasulullah dan para sahabat. Bahkan kepada ulama-ulama, imam-imam mazhab semua bisa ada. Tahu dari mana? Oh, saya mau saya ini pokoknya kalau tak tahu saya tak sampai masih itu. Tapi begitu, Pak. Fanatik itu kepada siapa? Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Itu adalah wajib, tidak boleh orang menghinakan sahabat, mereka sahabat. Apakah hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Inilah amalan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak-banyak kata Nabi dari ucapan la ilaha illallah. Jadidu imanan. Tingkatkan iman kalian, perbaharui iman kalian. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah?" Bagaimana cara meningkatkan iman kami ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, "Aksiru min qawli la ilaha illallah." Banyak-banyak kalian mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sedangkan dari para ulama tafsir daripada aksiru min qawli la ilaha illallah itu zikirkan kalau sendirian, dakwahkan bila jumpa orang. Jadi kalau ketemu orang jangan zikir dia. Oh mau. Agungkan Allah, besarkan Allah. Kenalkan para pedagang kepada Allah. Ketika kita berjual beli di pasar, baik kita membeli, baik kita pedagang, jangan lupa bercerita tentang beli Allah kepada orang yang kita jumpai. Baik dia customer kita, dia employer kita, dia supplier kita. Allah tak akan tanya, hai fulan, tanggal sekian, jam sekian aku hantar orang ke toko. Beli apa dia, untuk apa, berapa kamu untuk hari itu? Bukan itu yang Allah tanya. Aku hantarkan orang ke toko, kamu bercerita tentang aku kepada dia tadi. Itu maksudnya berdagang. Dakwah di pasar. Dakwah bukanlah profesi, tapi apapun profesi kita harus berdakwah. Profesi kita beda-beda. Bukan yang pedagang, yang petani, saya sendiri seniman. Saya bukan ulama, bukan ustaz, tapi bisa berdakwah.
baik dengan karya saya, dengan syair saya tulis baik dengan kaligrafi. Mohon doa ya Pak, saya sekarang sedang menulis kaligrafi, melukis kaligrafi 30 juz Al-Quran untuk membangun sebuah masjid di Palembang. Boleh nanti di kepo itu Instagram, sosmed saya, silahkan. Bukan berhenti jadi pelukis, tetap jadi pelukis. Dan ini lukisannya maksiat. Mohon maaf tiba-tiba sebelum melukis makhluk itu portret dan bermacam-macam masalah ada duit masuk mainnya. Dulu sebelum kenal agama. Kemudian setelah saya mulai ngaji, saya mau berhenti jadi melukis. Dinasihati sama guru saya. Kau bisa melukis abstrak, kau bisa melukis kaligrafi, bahkan Allah berikan yang itu. Dan semua orang bisa melukis ya. Saya dulu juga bermain musik, kemudian berhenti main musik, kemudian dinasihati lagi sama satu orang kamu. Kalau kamu bisa bikin musik-musik kamu sendiri. Kalau saya seniman-seniman Islam berhenti berkarya, maka yang tersisa di bumi hanya lagu-lagu batil saja. Untuk ada Habib Syekh, ya anak-anak, ya anak-anak. Jika anak-anak kita dia lari-lari nyanyi bisa nyanyi yang baik-baik, memuji Allah, memuji Rasulullah. Dan semua orang datang ke pengajian. Kalau yang sore-sore bila datang subuh pengajian dulu mendengar 1 jam 2 jam total karena iman sudah masuk. Tapi di luar masjid mana lebih banyak kira-kira Pak, di dalam masjid atau di luar masjid? Nah, kalau saya di dalam dunia seni ini tidak ada dai, masalah besar. Ya, masalah besar. Maka dulu para wali Allah, wali Allah hadirin sekalian, dia menggunakan panggung-panggung hiburan untuk menceritakan kebesaran Allah kepada orang Jawa. Dibuat cerita Kalimah Solo, cerita pewayangan yang sudah terkenal di zaman itu diganti figurnya menjadi figur-figur dakwah. Dulu belum ada besok, dulu juga ada layar tancap, wayang-wayang itu. Sekarang zaman lagi, sekarang saya ada zaman di TikTok, saya live di TikTok ini Pak. Memang ini bukan dakwah jalan Nabi, tapi boleh dipakai. Asalkan dakwah jalan Nabi tidak ditinggalkan. Berjalan kaki, mendatangi manusia, bicara dengan hati-hati, mewarnakan harta diri. Ini cuma sarana awal mudah. Kita sudah berapa belas orang yang masuk Islam. Begitu. Jadi ingat-ingat oke, ingat bagus juga supaya masuk Islam. Di Facebook, di Instagram, ini sama sosial media, di YouTube. Ya. Silakan digunakan fasilitas itu semua media wasilah. Ya. Islam bukanlah agama yang anti dengan zaman. Islam sangat menghormati zaman. Silakan gunakan itu asal jika dakwah dengan cara Rasulullah SAW tidak ditinggalkan. Apa cara dakwah Nabi? 3. Pertama hanya membesarkan Allah. Yang kedua mendatangi manusia dari pintu ke pintu, dari rumah ke rumah, dari lorong ke lorong, naik gunung turun gunung, menyisiri pantai, bergerak dengan harta diri, dan yang ketiga tidak meminta upah. Nah, kalau itu dibuat amal. Ya, kalau ini tadi Pak ya, saya datangi mohon maaf, memang saya datangi disiapkan sama teman-teman Mahfaz ya, dari tempat timnya Ustaz Hoki Sedana Dewi. Beliau menelpon saya beberapa bulan yang lalu, Ustaz, mau nggak ikut kita sahabat dakwah? Keliling dari kota ke kota. Insya Allah kalau ada waktu luang, saya boleh bergabung. Dan beliau ada hajat memperluas pesantren di tahun. Nanti boleh dengarkan nanti penjelasan dari tim mereka. Mungkin ada bapak-bapak yang lebih rezeki, boleh dibantu, ikut ambil bagiannya. Mudah-mudahan setiap TV yang didengarkan itu komunikasi itu orang baik. Ya, beliau punya hajat yang luar biasa. Dan saya rasa ini perlu disampaikan, perlu kita bantu untuk dia sendiri mungkin agak berat untuk menyelesaikan pembangunan pembebasan lahan dan sebagainya. Cuma memberi kabar gembira saja kepada semua orang baik yang ingin ikut ambil bagian silakan. Ya. Nanti setelah nanti saya tausiah boleh nanti ditonton video. Itu ceritanya. Nah ini perjalanan tadi. Kalau tadi tidak ada masalah. Tapi kalau dakwah, bahkan dakwah yang betul itu hati sekali. Guru saya memberitahu dia kalau kamu pergi dakwah, kamu jangan memakan dan meminum di dalam orang yang berdakwah ini. Bawa makananmu sendiri, bawa minumanmu sendiri, maka mana-mana bawa kompuan, ya. Bawa peralatan sendiri, bayar ongkosmu sendiri. Jangan kamu menerima apapun dari orang yang berdakwah.
Tak usah besarkan nama, jangan sebut nama, jangan sebut siapapun, sebut Allah, Rasul dan sahabat saja. Pada program kita yang perlu dikenal oleh jamaah siapa yang menyumbangkan kita hari. La ilaha illallah. Di pasar berdakwah, ketemu petani, besarkan Allah. Beritahu petani, wahai para petani, yang memberikan buah itu adalah Allah. Buah bukan datang dari ranting, bukan datang dari dahan, bukan datang dari batang, bukan datang dari akar, bukan datang dari tanah. Tapi akar datang dari Allah, batang datang dari Allah, dahan datang dari Allah, ranting datang dari Allah, dan buah pun datang dari Allah. La ilaha illallah. Nanti di surga ada pohon akarnya di atas, bukan derajat kita. Ketemu orang yang lagi merasa susu sapi, peternak, bisikan di telinganya bilang, ini susu bukan datang dari sapi, susu datang dari tangan Allah. Nanti di surga ada sungai susu, ada sapi, ada sungai madu, ada lebahnya. La ilaha illallah. Ini tahu, menafikan khairullah, mengisbatkan kepada Allah. Hati kita ini memang tak boleh ada makhluk di dalam. Maafin qalbi khairullah. Bagaimana supaya hati kita ada yang bersama Allah? Tidak ada cara lain. Kita kosongkan hati kita dari makhluk. Kita keluarkan seluruh makhluk dari hati. Anak keluarkan dari hati, istri keluarkan dari hati, suami keluarkan dari hati, mobil keluarkan dari hati, rumah keluarkan dari hati. Bersihkan hati, baru Allah akan masuk ke dalam urusan Allah. Mustahil hadirin di kandang ayam yang ada musangnya, ayam mau masuk ke dalamnya. Bersihkan kandang ayam tadi, barulah ayam akan masuk ke dalam. Keluar dari musang. Selagi di sumur itu ada bangkainya, jangan berharap air sumur itu akan menjadi suci. Meskipun bapak-bapak datangkan air dalam sumur tangki, tapi di dalam air sumur kita ada bangkai tikusnya, ada bangkai kucing, tetap ada yang najis. Terus bagaimana solusinya? Kurasa habis itu sumur, dikeluarkan bangkai tikusnya, barulah air itu akan bersih. Bapak, jadi belajar mengeluarkan makhluk dari hati ini penting. Meninggalkan, kita harus berani meninggalkan siapapun, apapun karena Allah. Latihannya di ketika azan berkumandang, ketika dengarkan Allahu Akbar, Allahu Akbar 4 kali. 4 kali itu takrar. Kalau kita berada bahasa Arab, kalau 3 kali ulama namanya jamaah, kalau 4 kali takrar. Satu orang bertanya kepada Sayyidina Ali karamullah wajah, dikatakan, wahai Ali, apa itu dakwah? Maka Sayyidina Ali menjawab, dakwah itu adalah mengulang-ulang membicarakan tentang Qiblatullah takrar sampai kebesaran Allah masuk ke hati kita, bukan hati orang, di hati orang yang berdakwah. Mana ada janji Allah hidayah untuk orang didakwah tidak? Janji Allah itu hidayah untuk orang berdakwah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh di jalanku. Jalannya apa tadi? Di surat kita baca dari apa tadi? Surat Yusuf Qur'an sabili ada Allah, ini adalah jalan mengajak manusia kepada Allah. Siapa yang sungguh-sungguh di jalan Allah, di jalan dakwah. Dua syaratnya, sungguh-sungguh di jalan Allah, baru Allah bukakan pintu-pintu hidayah. Hari ini banyak orang sungguh-sungguh tapi bukan di jalan Allah, bukan dalam dakwah. Hari ini banyak orang berdakwah tapi main-main tak sungguh-sungguh. Hidayah akan tersebar. Sehingga cerita-cerita para sahabat yang Islam ribuan orang juta orang tak terdengar lagi. Cerita para wali-wali Allah yang mereka bersungguh-sungguh satu pulau masuk Islam, satu negara masuk Islam, masuk mereka jangan kita dengar lagi. Kalau kita tanya ke jamaah bapak ada Islam berapa orang, semua dia. Padahal udah habis 10 kali, 6 kali. Udah banyak ibadah yang ditanyakan. Kalau masalah ibadah, masalah khidmat, masalah zikir, ilmu, orang Islam yang banyak ibadah ini. Apa yang masalah hati dakwah ditinggalkan. Agama telah menjadi yakin, orang tak mau lagi berdakwah. Kalau dia pergi apa kita pergi ke Amerika, ngapain? Ngapain? Gak ada kerjaan. Pernah gak ada fikir di kepala kita ini? Islam sampai di Amerika, Islam sampai di Eropa, di Afrika, di Australia, di Rusia, di kutub utara, kutub selatan. Pernah gak terbesit di pikir kita, ya Allah, curahkan daya di sana ya Allah.
Sebagai Rasulullah SAW berpikir seluruh hati. Nabi yang dipikirkan seluruh wafatnya umat. Dan banyak motor di luar sana, motor Honda, Yamaha, Suzuki, ada mobil Honda, Toyota. Itu semua produk dari Jepang. Puluhan tahun kita pakai. Maaf saya tanya, pernah nggak sebelum kita berangkat nyalakan mesin motor, kemudian berdoa sebentar, ya Allah, beri orang Jepang hidayah. Ya Allah, tolong ya Allah, beri hidayah orang Jepang. Dia buat mobil, motor sehingga aku bisa berkhidmat kepada keluarga, istri nafkah. Aku bisa ke masjid, aku bisa menuntut ilmu dengan kendaraan. Jangan sampai orang Jepang mati sebelum dapat hidayah Allah. Ini fikir, Pak. Ini fikirnya Rasulullah SAW. Ini fikirnya Nabi-Nabi. Rasulullah itu bisa tenang di berpikir, ya Rabbi, umat. La ilaha illallah. Atau pernah nggak berdoa, ya Allah, antara aku juga. Tolong ya Allah. Berangkatkan aku ke Jepang. Aku mudah di Jepang. Cerita tentang kepada orang Jepang. Pernah. Dia apa sih? Saya kalau lihat di istri Allah semua yang menjadi PLN dari saya. Rekan-rekan kalau dikatakan mungkin dari Turki, mungkin dari Iran, dari daerah Turki, dan handphone dibuat oleh orang kayak ini iPhone, ini dari Amerika Medina. Lagi makan ya Allah di petangnya Medina, ya Allah. Itu fikir yang paling hebat dalam Allah itu fikir umat. Adakah fikir Rasulullah di fikir umat ini? Kalau pakai Nabi mudah begitu. Nah, saya tanya sama Ustaz, Nabi pakai sahabat gampang, mudah semua bisa itu. Wah, warna sama Nabi hitam, merah, malu, saya nyari warna hitam, warna hijau, warna putih, dan warna dan banyak yang bisa pakai Nabi. Tapi ada juga pakai itu. Nah, ini sunnah yang sirah, syariah, surah Nabi mudah. 3 sunnah Nabi. Yang pertama sirah, kehidupan Nabi dari bangun tidur sampai tidur lagi. Bagaimana Nabi bangun tidur, bagaimana Nabi masuk toilet, bagaimana Nabi bercermin, bagaimana Nabi makan, minum semua. Itu sunnah sirah Nabi. Kemudian surah penampilan Nabi dari ujung rambut ke ujung kaki. Ini mudah. Ini biaya nggak sampai sejuta. Beberapa tahun Imam Syafi'i arahkan oleh Mekah. Rasulullah juga seorang juga saya tahu kan apa? Tertawakan orang nggak suka berapa. Ini penting. Dulu saya ketika mengidolakan orang kafir. Dulu waktu saya masih main musik metal atau saya mengidolakan musisi Amerika. Rambutnya saya tiru, bajunya saya tiru, celananya saya tiru, sepatunya saya tiru, gitarnya saya tiru, lagunya saya hafal. Tanya lagu apa yang Metallica sebenarnya? Sebulan, Slipknot, System of a Down. Sebenarnya ini orang kampung saya tertawa kan, saya tahu. Ya. Hari ini saya mengaku cinta sama Rasulullah. Apa caranya? Saya ikut semampunya. Yang paling hebat sunnah syariah, sunnah pikirnya Nabi. Adakah pikir Nabi di pikir umat Nabi hari ini? Mohon maaf, jangan jauh-jauh. Tetangga kita nggak soalnya pernah nggak kita pikirkan mengajak dia musik? Pernah nggak kita buat strategi bagaimana cara mengajak dia masuk musik? Ini kalau ada tetangga kita nggak sholat, Pak, itu mereka sedang berjalan menuju kobaran api yang besar. Mohon maaf, kita melihat binatang saja, Pak. Dia berlari ke kobaran api, ada kebakaran dia lari. Atau ada anjing, ada kucing, dia mau nyebrang jalan. Kita halau, ya kita berlari di atas mobil. Ini tetangga kita, ini anak kita, ini cucu kita, menantu kita, dia tak sholat, dia diam saja, kita biarkan saja. Tugas kita kan cuma menyampaikan agama saja, mengajar saja, bukan memberi aja. Ya, Bapak Ibu lagi tidur malam, tiba-tiba ada api, ada asap masuk ke kamar tidur. Masuk asap. Ketika asap masuk ke kamar tidur kita, saya mau tanya Bapak Ibu lanjutkan tidur apa Bapak? Lanjutkan tidur apa bangun? Ya, cuma di dapur ada kompor mati. Lari ke dapur. Dilihat, alhamdulillah. Berjalan dapur aman. Dapur kamar sudah bersama. Ketika rumah kita aman, tidak ada api, lanjutkan tidur apa pergi keluar rumah? Ya, saya masuk rumah kita.
Cuma jangan rumah tetangga kita terbakar. Bila benar ternyata ada 7 rumah di sana terbakar. Oh alhamdulillah Pak, bukan rumah kita. Tidur lagi kita apa pergi keluar rumah? Kita akan mati-matian berjuang dengan ulama mengambil goni basah, mengambil air, mengambil serat. Cepat pada Nabi ya. Bangun dan tetangga, kebakaran. Atau mungkin yang terbakar itu 40 rumah, bukan 7 rumah. Tetangga kita di ujung komplek terbakar rumah. Bapak duduk di rumah, ibu tidur lagi, apa bangun ikut padamkan api? Yang petani jangan dulu ke sawah, mari berjamaah kita padamkan api. Yang pedagang jangan dulu ke pasar, yang polisi jangan dulu ke kantor, yang pegawai jangan dulu pergi ke kantor, yang pelajar jangan dulu ke sekolah, yang dosen-dosen dulu jangan dulu mengajar. Berjamaah kita meskipun hanya pada pasir, meskipun hanya pada satu ember air, minimal kita ada ikhtiar untuk memadamkan api. Itu untuk kebakaran dunia. Bagaimana dengan kebakaran akhirat? Api di dunia ini ada apa-apa dibandingkan api neraka. Kalau api itu dibiarkan, tak dipadamkan, nanti api itu akan terus membesar, kemudian berjalan dan membakar rumah kita. Alhamdulillah. Makanya itu dulu ya, kiri kanan memang belakang harus didatangi. Ketuk pintu mereka, berani belakang. Tidak tahu. Baik, sebelum saya mau perbaiki dulu sebentar. Silakan teman-teman dibantu dengan salawat sama-sama. Sebentar.